Waduh, capek banget. Apa ini? Belanjaan akhir bulan. Ya ampun, belanja apa aja? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya ini apa? Iya, aku nanya. Ada tas. Ada baju renda-renda 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Ada baju warna marun, ada Tar. Baju warna ini kan kamu udah punya kemarin, baju warna marun. Udah ada. sorry, ini bukan marun, ini merah bata. Oh ya. Jadi kan kita syuting terus, kerja terus. Ya harus Salah. Self reward yang mana namanya boros aja. Kamu inget masih ada sampai akhir bulan. Jangan boros. tenang, ada cece, ada pelet, ada God. tenang. Jangan sampai terjebak ke gaya hidup boros, Audrey. Nih ya, kita bedain apa yang namanya self reward sama apa yang namanya boros. Abis ini. Halo Sobat Listeners. Hai, ketemu lagi di season ketiga. Akhirnya kita bisa bertahan sampai season 3 gak sih? Ya alhamdulillah ya, tolong sponsor bisa nafkahi kami. Masih kosong. Oke, hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik ya Tasya ya. Bicara tentang tadi sih self reward Sama boros. Bedanya tuh apa sih? Dan juga kenapa sih ini tuh kayak 11-12 gitu kan? Betty. Betty ya, setipis kulit bawang gitu. Oke. Tapi menariknya lagi memang sekarang gitu ya, banyak dari kita, geng-geng millennials, ya beli apa-apa yang cukup branded, yang cukup pricey gitu ya. Anggapnya sih ini self reward. Karena aduh aku udah capek kerja. Berapa? 5/7 apa sih? Ya itulah ya, pokoknya 24/7 lah misalnya, fokus untuk bekerja dan akhirnya ya larinya ke self reward katanya. Belum lagi dalih yang mengatakan bahwa ya kita kan udah capek-capek kerja, kok kalau nggak kita yang nikmatin gitu kan. Nah tapi hati-hati karena namanya self reward itu bisa bikin kamu juga boros. Jangan sampai tuh kayak tadi, ya bulan masih panjang sampai akhir kan, tapi uang udah misalnya habis nanti di awal bulan. Belum lagi tagihan-tagihan, belum lagi apa namanya hal-hal esensial yang harusnya sudah bisa kamu bayar tapi nggak bisa kamu bayar karena kamu boros. Jadi ada beberapa ciri-ciri nih ya small listeners, untuk kita menyadari apakah habit kita nih belanja-belanja nih ya, atau mungkin mengeluarkan uang tuh ini dalam kategori boros atau justru kebutuhan. Yang pertama, kalau misalnya kamu kayak contoh tadi ya, itu contoh ya, itu scripted gitu small listeners. Oh ya, bukan beneran. Jangan kampus. Jadi kalau misalnya kamu sering kalap berbelanja gitu ya, beli barang-barang yang mungkin nggak terlalu sering dipakai dan tidak terlalu penting gitu ya, kayak ibarat ya baju tadi kan warnanya beda-beda tipis, apalagi kalau misalnya perempuan tuh lipstick bisa warnanya ada 4, 5. Nah itu tuh termasuk hal yang juga boros. Itu hal penting, salah satu ciri simple yang bisa kamu sadari. Yes, dan kalau misalnya ya ada misalnya teknologi terbaru nih, Dri, kan orang tuh kayak pengennya up to date terus gitu. Tapi namanya teknologi kan kita nggak bisa ngejar ya, karena kan namanya teknologi selalu update terus menerus. Kalau kita beli sekarang belum tentu besok akan tetap hype gitu kan, karena kan ya seminggu aja ini kayak HP udah basi deh. Gitu. Iya, kan baru beli gitu ya, yang kameranya boba-bobaan kan, atau yang bisa Lipat-lipat ya, kan, kayak origami. Nah, kalau misalnya kamu adalah salah satu orang yang selalu pengen di depan gitu ganti-ganti HP, gonta-ganti HP atau teknologi atau apapun itu, jangan-jangan kamu termasuk yang boros nih. Satu lagi tambahan, ini juga mungkin kehidupan masyarakat zaman now ya. Staycation, nongkrong di coffee shop. Oh my god. Work from cafe atau mungkin ya traveling ke Bali gitu ya. Ini juga salah satu
gaya hidup ataupun lifestyle yang mungkin harus hati-hati nih. Boleh staycation. Nggak salah ya. Nggak salah, tapi jangan tiap minggu gitu ya. Boleh gitu, work from cafe. Tapi ya diperhatiin juga gitu. Jangan sampai nih ketika ya work from cafe habis 100 sampai 200 ribu tiap hari. Bayangin gajinya habis itu. Gempor juga ya Besti. Nah, satu lagi cirinya adalah kamu tuh suka beli kebutuhan pribadi padahal stoknya masih ada. Kayak ini suka banget kayaknya perempuan ya. Kayak lipstick tuh udah jadi kebutuhan pribadi gak sih? Lipstick, kemudian alat-alat make up kayak gitu-gitu yang padahal tuh masih ada stoknya. Tapi kayak ini warnanya lucu deh atau kurang ya. Atau kalau nggak ini desainnya segar. lucu Iya. gitu atau si brand ini baru ngeluarin kayak keren deh, akhirnya dibeli. Nah, hati-hati apakah itu self reward atau itu pemborosan. Nah, oleh karena itu kita juga punya beberapa tips nih ya untuk memberikan reward kepada diri yang tepat. Yes. Dan juga bisa kamu lakukan gitu. Yang pertama, please kasih hadiah untuk diri kamu yang memang benar-benar sesuai dengan kemampuan gitu ya. Jangan misalnya gaji 10 juta beli tas harga 5 juta. Iya coy. Ya kan, kalau masih 1 juta masuk akal gitu ya. Jadi ditakarlah kebutuhan dan juga rewardnya itu seperti apa. Pemasukannya seberapa, rewardnya itu berapa. Mungkin bisa kali ya set, pokoknya barang paling mahal yang aku beli ya sekian gitu. Misalkan harganya 10 juta, oke deh paling mahal 1,5 deh misalnya gitu. Itu masih aman sih. Iya, itu namanya kan tetapkan anggaran kan ya Dri ya, menetapkan anggaran untuk kamu self reward. Kalau aku punya anggaran hedonisme. Tapi ada kata-kata hedonisme. Yes. Jadi anggaran itu terserah mau buat apa, yaitu buat hedon gitu. Jadi ya udah anggarannya nggak dikutak-atik yang lain. Kalau misal anggaran hedonismenya udah habis, ya udah. Aku nggak bisa hedon lagi, udah cukup segitu aja. Limitnya di segitu doang, gitu kan. Oke. Next juga, kalau misalnya kamu pengen self reward, aku sih juga better ini ya, melakukan hobi. Oh iya. Tinggal langganan OTT aja sebulan gitu ya. Kamu udah bisa nonton drakor banyak, series-series yang seru gitu kan. Itu salah satu bentuk self reward. Atau mungkin ya melakukan hobi yang seru gitu ya, mungkin atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif, mungkin bergerak ke komunitas lingkungan gitu ya, atau mungkin ya bisa membantu atau mengajar teman-teman kita yang kurang beruntung, itu juga lebih berasa kan. Tapi hati-hati juga jangan sampai karena hobi kamu malah terjebak jadi pemborosan. Karena nih Dri, kadang-kadang karena hobi misalnya hobinya naik motor gitu kan, akhirnya ngoleksi helm atau ngoleksi apa sih barang-barang perintilan gitu kan, onderdil motor, iya kan. apa ya? Nah itu jangan sampai tuh terjebak di hal itu. Dan yang terakhir adalah jangan ikutin gengsi, karena biasanya kalau misalnya tergabung di komunitas hobi itu ada gengsi tersendiri nih. Benar, nggak juga komunitas juga Sya. Kadang ada beberapa pekerjaan yang memang menampilkan apa ya, luxury gitu kan. Iya. Jadi itu ada gengsinya tuh. Kalau gue nggak pakai brand ini, kayaknya teman-teman gue pada pakai deh. Iya. Nah itu juga tuh, itu sebenarnya apa ya, butuh kebesaran hati gitu ya. Dan juga mungkin kamu bisa pikirkan kalau misalnya beli sebuah apa ya barang tuh, pikirin kualitasnya, jangan luxury-nya, jangan namanya gitu. Bisa jadi yang punya nama ya 3 bulan kelotek. Yang brand lokal tahan setahun 2 tahun. Benar. Ya, gitu. Oke, itu dia beberapa ciri dan juga perbedaan ya Dri ya, yang bisa bikin kamu bisa membedakan yang mana yang namanya boros, yang mana namanya self reward. Hati-hati, jangan sampai terjebak.